Shalom pemuda. Shalom remaja. Ya gak kerasa banget satu minggu ini ya berlalu dengan cepatnya. Bener dan banget akhirnya sih, Kak. kalian ketemu kita lagi. Iya, bener. Bener banget, mungkin kalian lagi bosen-bosennya di rumah. Tapi kita mau ngajak kalian untuk gak bosan menyembah Tuhan. Iya, soalnya menyembah Tuhan gak boleh bosan-bosan. Iya dong. bener banget Nini. Oke, buat teman-teman pemuda dan remaja yang ada di rumah yang udah mempersiapkan hati, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk membuka acara pada sore hari ini. Yes, oke, mari kita siapkan hati kita dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Di waktu dan kesempatan yang kami bawakan Tuhan di sore hari ini Bapa, dan sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya, amin. Sungguh tak tertandingi Tuhan, kuasa-Mu ajaib dan besar atas hidup kami. Amin. Mari sama-sama teman-teman kita bersorak-sorai muliakan namanya. Haleluya. Kuasa-Mu besar Yesus. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada Tuhan. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi
semua janji-Mu Yesus, di tangan-Mu janjiku. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Mari sama-sama nyanyi lagu ini dengan iman kita. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu Tuhan. Makasih buat anugerah
janji-Mu Tuhan. Milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya kami mau hidup untukmu dan hanya untukmu dan hanya untukmu selamanya. Tuhan, ku mengasihi Bapa. Amin. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk saat ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengajari kami, menuntun kami untuk kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kami boleh belajar akan kebenaran ini dan menerapkan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh semakin bertumbuh dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya sering dapat pertanyaan dari beberapa anak muda tentang pacaran. Boleh nggak pacaran itu pegangan tangan, berpelukan, ciuman, dan sebagainya? Paling tidak ada 3 alasan mengapa mereka bertanya seperti itu. Yang pertama, dia benar-benar nggak tahu. Yang kedua, karena ketika mereka akan melakukan, mereka merasa bersalah. Dan mereka timbul pertanyaan, boleh nggak ya melakukan ini? Dan yang ketiga, mereka pernah melakukan dan mereka merasa bersalah. Kemudian mereka mencoba untuk mencari pembenaran dari apa yang mereka lakukan. Nah, poin utama sebenarnya bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi apa yang kita inginkan di dalam memasuki pernikahan. Kita menginginkan sebuah pernikahan yang luar biasa atau kehidupan pernikahan yang biasa. Nah, semuanya itu tergantung dari pilihan yang mereka buat. Kalau berbicara tentang kekudusan bukanlah sekedar tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu. Tetapi kekudusan identik dengan yang namanya kasih. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh ahli Taurat, hukum mana yang terpenting di dalam hukum Taurat, Tuhan Yesus menyampaikan satu hukum, yaitu yang kita kenal dengan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sebagainya. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Intinya adalah tentang kasih. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan menyembah Allah lain, kita tidak akan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ketika kita mengasihi sesama, maka kita tidak akan membunuh, kita tidak akan mencuri, tidak akan berzina, dan lain sebagainya. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, mereka menjadi sebuah bangsa yang bisa dikatakan tidak punya hukum. Mereka hanya mengikuti hukum yang ada pada saat itu di Mesir. Orang-orang Mesir menyembah banyak dewa, mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan bagi orang Israel. Sehingga ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir, yang dilakukan Tuhan adalah Tuhan memberi hukum yang kita kenal dengan sebutan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini sebuah hukum yang sangat detail, sangat banyak aturan-aturan di dalamnya, detail sekali, dan mengatur tentang kehidupan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama. Nah, sebenarnya hukum Taurat diberikan oleh Tuhan bukan sekedar hanya untuk mengatur kehidupan bangsa Israel. Namun lebih dari itu, Tuhan sebenarnya menginginkan sebuah hubungan yang dalam antara Tuhan dengan manusia. Tuhan memberikan hukum Taurat
agar bangsa Israel mengasihi Tuhan. Selain itu, hukum Taurat juga diberikan oleh Tuhan agar umat Israel hidup di dalam kekudusan. Aturan-aturan di dalam hukum Taurat yang sangat banyak, sangat detail, sangat rumit, memang sengaja dirancang oleh Tuhan untuk membuat orang Israel menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak bisa melakukan hukum Taurat. Mereka membutuhkan yang namanya anugerah Tuhan. Ini juga berarti bahwa untuk dapat hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Secara umum, kehidupan kita terbagi dalam dua fase kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan sebelum menikah, dan yang kedua adalah kehidupan setelah menikah. Kehidupan sebelum menikah, anggap saja seseorang memutuskan menikah di usia 25 tahun dan dia hidup sampai usia 70 tahun. Berarti sekitar 45 tahun dia akan hidup bersama dengan pasangannya. Nah, jumlah tahun-tahun ini mungkin bervariasi, tapi intinya adalah secara umum setengah dari kehidupan manusia adalah hidup bersama dengan pasangannya. Dan tentunya selama hidup dengan pasangan tersebut, kita menginginkan sebuah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang berbahagia. Nah, untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dalam pernikahan, tidak bisa terjadi secara otomatis, tetapi harus diusahakan. Ada bagian Tuhan yang namanya anugerah Tuhan, tapi juga ada bagian kita yang jadi bagian yang harus kita usahakan. Kalau kita menginginkan sebuah pernikahan yang excellent, harus ada usaha dari kita selain anugerah Tuhan. Nah, hal penting yang harus kita miliki untuk mencapai ke sana, kita harus memiliki yang namanya penguasaan diri. Penguasaan diri akan mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Langkah praktis yang kita bisa lakukan adalah dengan kita menyusun prioritas dalam membangun hubungan. Nah, urutan idealnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah kesatuan roh. Kesatuan roh ini berbicara tentang iman, dasar yang sama. Kita harus memiliki iman yang sama, dasar yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah kesatuan jiwa. Kesatuan jiwa berbicara tentang minat yang sama, tujuan hidup yang sama, dan lain-lain. Kemudian barulah kesatuan tubuh yang terjadi di dalam sebuah pernikahan. Namun saat ini manusia sering membaliknya. Yang pertama, mereka bersatu secara tubuh, kemudian bersatu secara jiwa, dan kalau cocok, baru bersatu secara roh. Kalau nggak cocok, ya sudah dilewatin saja step itu. Akibatnya kita melihat banyak sekali pernikahan yang hancur karena prioritas yang salah. Nah, Tuhan mendesain masa sebelum menikah itu sebagai masa pelatihan bagi kita. Bagaimana kita hidup sebelum menikah itu akan menentukan kualitas hidup saat pernikahan. Oleh karena itu sangat penting sekali bagi kita untuk kita membangun yang namanya karakter dalam hidup kita. Nah, ada dua karakter yang perlu kita perhatikan, yang kita belajar dari Tuhan Yesus. Di dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada dua karakter yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam dirinya, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Nah, dua karakter ini sangat penting untuk kita miliki. Bukan hanya berguna di dalam hubungan pernikahan, tapi juga berguna di dalam membangun hubungan apapun. Misalnya dalam hubungan bisnis, hubungan pertemanan, hubungan dalam keluarga. Dua karakter ini sangat penting, lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut berbicara tentang penyerahan hak, tidak mudah marah, bisa menguasai diri, bisa mengalahkan kemarahan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa menyerahkan hak, dan dia bisa mengalahkan kemarahan. Mengalahkan kemarahan sangat penting bagi anak-anak muda sebelum memasuki pernikahan ataupun dalam membangun hubungan dengan orang lain. Di sini bukan memendam kemarahan atau menahan emosi, tetapi kita mengalahkannya dengan cara kita menyerahkan hak kita. Karena seringkali kemarahan muncul terjadi karena hak-hak kita yang dilanggar. Coba Anda pikirkan, kapan terakhir Anda marah? Pasti ada hak Anda yang dilanggar.
Yang kedua adalah karakter rendah hati. Kerendahan hati ini berbicara juga tentang pengampunan, tentang mengampuni, tentang meminta maaf. Dalam menjalin sebuah hubungan, karakter rendah hati sangat diperlukan. Karena di dalam setiap hubungan pasti ada gesekan. Oleh sebab itu kita perlu untuk belajar meminta maaf. Dan juga kita belajar untuk mengampuni. Nah, apa yang membuat sebuah hubungan dalam pernikahan rusak, tidak bahagia, dan sebagainya, seringkali bukan karena masalah yang terjadi pada saat itu, tetapi justru karena hal-hal yang terjadi sebelum menikah. Tidak adanya penguasaan diri, kurangnya kesabaran, tidak mau mengampuni, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang tidak kita kalahkan sejak muda akan memunculkan masalah-masalah yang tidak perlu di dalam pernikahan. Di dalam pernikahan pasti ada masalah, dan itu sudah ada porsi masalahnya masing-masing. Namun seringkali ada masalah-masalah yang tidak perlu terjadi. Kalau saja kita bisa mengalahkan, membereskan hal-hal tersebut sebelum menikah. Nah, oleh sebab itu, Anda harus membangun karakter Kristus dalam diri Anda dan mengalahkan yang jahat. Nah, seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa separuh hidup kita akan hidup dengan pasangan kita. Nah, pilihan yang Anda buat akan menentukan kualitas dari separuh hidup Anda. Apakah Anda akan memiliki kehidupan yang berbahagia, yang berkualitas, atau sebaliknya? Tergantung dari pilihan Anda. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk saat ini, untuk anak-anak mudamu. Berdoa supaya setiap kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang bijak, sehingga kami menjadi anak-anak muda yang bijaksana, memiliki hubungan yang berkualitas di dalam setiap level, dalam setiap tingkatan kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memakai anak-anak mudamu menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.